aku berserah, bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang, Putra Allah menjadi manusia, membuka jalan keselamatan. Tapi hidup lambang harapanku, pulang bukan ada bagimu, rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, pulang bukan ada bagimu, rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Dalam sabda temukan
aku berserah. Allah Maha Kasih menjaga, terbit fajar penuh harapan, langit bumi diperbaharui, Roh yang hidup menembus penghalang. Tapi hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah, bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang. Putra Allah menjadi manusia, menemukan jalan keselamatan. Tapi hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Tapi hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Tiap bahasa kaum dan bangsa, dalam sabda temukan cahaya. Anak-anak yang bercerai-berai, dirangkul putra-mu terkasih. Tapi hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Allah Maha Kasih menjaga, terbit fajar penuh harapan, langit bumi diperbaharui, Roh yang hidup menembus penghalang. Tapi hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah, bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang. Putra Allah menjadi manusia, menemukan jalan keselamatan.
ibu, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang, untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Raya Kenaikan Tuhan tahun liturgi C dengan tema "Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Saudara-saudara terkasih, perayaan Ekaristi Hari Raya Kenaikan Tuhan pagi ini akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirulo SCY, Kor dari Colors Choir, tata laksana dari lingkungan Santo Fransiskus Xaverius. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pagi ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri. Intensi misa kita pada pagi hari ini bersama keluarga Monica mendoakan arwah Bapak Carolus Bastoni Solihin yang dipanggil Bapak 6 tahun yang lalu, dan juga mendoakan bersama keluarga Ibu Betiano arwah Mama Liu Kim Teng 40 hari dipanggil oleh Tuhan, dan semoga telah berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu, Bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, selamat pagi. Hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Perayaan Hari Raya Kenaikan Tuhan pertama-tama mau mengungkapkan iman gereja akan Tuhan Yesus Kristus yang telah dimuliakan. Ungkapan naik ke surga menunjuk bahwa Yesus yang wafat dan bangkit kini dimuliakan di tempat Allah sendiri, dan Ia duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan kepadanya diberikan kuasa Allah sendiri atas surga dan bumi. Kenaikan Yesus ke surga bukanlah sebuah perpisahan dengan kita umat-Nya. Ia tetap hadir di tengah kita dalam bentuk yang berbeda dari saat ketika Ia masih hidup dan berkarya di Palestina sebelum wafatnya. Yesus Kristus kini hadir di tengah kita dalam macam ragam cara dan bentuk, namun hanya dalam Ekaristi kehadiran Tuhan Yesus Kristus itu menjadi paling istimewa dan mencapai puncaknya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak terkasih, sekarang marilah kita bersama-sama menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita, dan senantiasa membuka diri untuk karyanya di dalam diri kita, senantiasa membuka diri untuk perutusan yang diberikannya kepada kita. Marilah sekarang kita bersama-sama mempersiapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, semoga kami bersorak-sorai karena sukacita yang suci dan dengan gembira mengucap syukur. Sebab dalam diri Kristus yang naik ke surga, kami ditinggikan dan sebagai anggota tubuhnya kami pun berharap akan turut serta dalam kemuliaan Kristus, Kepala Gereja. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaan selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan Dia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang telah kamu dengar daripadaku. Sebab beginilah katanya, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, sampai awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan.
bangsa bertepuk tanganlah, elu-elukanlah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Diringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Allah telah naik, diringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa. Sebab Allah adalah Raja atas seluruh bumi. Bermazmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa, di atas tatanya yang kudus Ia bersemayam. Allah telah naik, diringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus,
dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Pergilah dan ajarlah semua bangsa sabda Tuhan. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, sekali lagi selamat pagi. Kita semua bersyukur pada hari ini kita boleh hadir di sini untuk merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan.
Sabda Tuhan yang kita dengar hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul dan bacaan Injil dari Injil Lukas. Keduanya menurut tradisi ditulis oleh Santo Lukas. Bapak Ibu Saudara-saudari, dua bacaan yang pertama dan kedua memberitakan kepada kita sebagaimana disampaikan oleh Santo Lukas bahwa Yesus yang telah bangkit itu dan hari ini kita rayakan kenaikannya, dia menampakkan diri kepada para muridnya, dan dengan penampakan itu Yesus membimbing, menuntun mereka supaya mereka dapat lebih mengerti lagi apa yang menjadi misteri keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Dia. Dan Yesus juga menuntun mereka agar mereka semua semakin tumbuh dalam iman, semakin tumbuh dalam pengharapan, dan terlebih lagi di dalam cinta kasih. Tumbuh dalam iman, mereka semakin percaya bahwa Yesus adalah sungguh Mesias, sungguh Putra Allah, sungguh Sang Juru Selamat. Dan mereka tumbuh dalam pengharapan supaya mereka di dalam kesiaran hidup mereka senantiasa terbuka untuk ikut ambil bagian di dalam karya-karya Allah, untuk memberitakan tentang kerajaan Allah dan juga apa yang berkenan kepada Tuhan, agar kehidupan di dunia ini semakin menjadi lebih baik, agar semakin banyak orang mengenal Kristus dengan cara mereka mewujud nyatakan apa yang sudah dikerjakan dan dilakukan Yesus semasa hidupnya di dunia, yaitu memperhatikan keselamatan banyak orang, memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan, bukan saja materi, tapi terlebih lagi supaya orang semakin dapat mengenal Allah, menjalin hubungan mesra dengannya, dan mengandalkan Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah yang terus-menerus diperintahkan oleh Yesus selama penampakannya kepada para murid, supaya mereka semua mewujudkan hidup yang didasari oleh semangat cinta kasih. Sebagaimana aku mengasihi kamu, hendaklah kamu juga saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai tugas perutusan kita, Yesus menyampaikan bahwa kamu adalah saksi dari semuanya itu. Tentu saja Yesus tidak hanya memberikan penugasan perutusan kepada kita, tetapi Dia juga senantiasa hadir dengan memberikan kuasanya kepada kita, yaitu di dalam pencurahan Roh Kudus yang nanti akan kita rayakan pula di dalam hari raya Pentakosta. Mereka semua dikatakan dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka semua diberi kuasa yang sama dengan yang diberikan Allah kepada putranya Yesus. Dan kuasa itulah yang kiranya akan senantiasa menuntun, membimbing kita kepada semua kebenaran, terlebih lagi juga menuntun kita untuk bisa mengenal Allah dengan benar. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersuka cita karena Allah yang kita percaya sudah bangkit dan sekarang naik ke surga, kembali kepada dirinya sendiri, dan juga Dia dimuliakan bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, dan menjanjikan Roh yang akan menjadi penolong untuk kita semua. Tuhan memberkati kita.
Marilah sekarang kita berdiri, kita bersama-sama membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus yang sengsara, wafat dan bangkit bagi keselamatan kita telah naik ke surga. Marilah kita panjatkan doa dengan perantaraannya kepada Bapa. Bagi Bapa Suci, para uskup, dan segenap pejabat gereja, semoga Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus kepada Sri Paus, para uskup, dan segenap pimpinan gereja, agar mereka membangun gereja untuk masa depan dengan mantap dan penuh semangat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa menerangi hati dan budi para pemimpin bangsa-bangsa, agar mereka benar-benar melayani keadilan dan membantu rakyat memperkembangkan diri mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para penderita, semoga para penderita terhibur serta tumbuh harapannya berkat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita, agar kita dapat berharap pada suatu waktu akan mencapai kemuliaan bersama Kristus, sanggup melaksanakan tugas di dunia dewasa ini dengan tabah dan mantap. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang sudah dipanggil oleh Tuhan, Ibu Leo Kim Ten dan juga Bapak Carolus Bastoni Solihin. Ya Bapa yang Maha Baik, ampunilah segala kekurangan, dosa-dosa, kesalahan mereka, dan perkenankanlah mereka semua boleh beristirahat dalam damai karena kerahiman-Mu, dan boleh menjadi pendoa bagi semua anggota keluarga yang masih bersiarah di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Mulia, melalui Yesus Putra-Mu, kami diberi kesempatan menghadap tahta rahmat-Mu. Perkenankanlah kami melihat kebaikan-Mu, dan pada saatnya nanti Engkau ikut serta dalam kemuliaan Putra-Mu yang telah mendahului kami masuki hidup kekal di sisi-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami.
Marilah berdoa Ibu Bapa, Saudara-saudari, anak-anak terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dengan rendah hati kami mempersembahkan kurban ini pada perayaan kenaikan Putra-Mu yang menakjubkan. Kami mohon semoga berkat pertukaran yang amat kudus ini, kami turut bangkit menuju sukacita surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Tuhan Yesus Raja kemuliaan, pemenang atas dosa dan maut, hari ini naik ke surga tertinggi, sementara para malaikat memandang dengan kagum. Dialah pengantara Allah dan manusia, hakim dunia dan Tuhan segala kuasa. Dia naik ke surga bukan untuk menjauhkan dari kami yang hina, melainkan agar kami anggota-anggotanya percaya dan penuh harapan mengikuti Dia, kepala dan asal kami, menuju ke tempat Dia berada. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus,
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Paus Leo ke-14, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan pada pagi hari ini. Juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersama-Mu dan bersama roh-Mu.
Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus.
Marilah kita mendoakan doa tahun komunitas basis gerejawi, cara baru hidup menggereja. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiaran hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memperkenankan kami yang hidup di dunia ini menikmati misteri-misteri ilahi. Kami mohon bangkitkanlah dalam diri kami kerinduan akan tanah air surgawi, tempat kami ditinggikan dalam kemuliaan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ibu Bapak, saudara-saudari, terima kasih untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini, dan terima kasih untuk semua yang telah berpartisipasi, ambil bagian dalam pelayanan, sehingga bisa kita rayakan Ekaristi ini dengan meriah. Dan semoga perayaan ini sungguh membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak sekalian, bersama seluruh anggota keluarga, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Marilah pergi, Ekaristi sudah selesai. Syukur